أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyuhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para sesepuh perguruan yang insyaallah senantiasa dalam limpahan kasih ilahi, yang pada malam hari ini mengenang wafatnya 1000 hari dari Kiai Haji Ali Basya Effendi. Mudah-mudahan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala amal ibadah yang pernah beliau lakukan pada kita semuanya. Amin. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai malam hari ini kita orang masih sehat walafiat. Kesehatan yang Allah kasih ini tidak gratis. Kalau orang pergi sentral suka mbak kincing gratis tidak? Berapa? 2000. Itu hanya buang air. Padahal airnya bukan dia yang bikin. Tempat dia ini akan bukan dia yang bikin. Dia hanya modal batulis buang air kecil 2000. Itu tidak modal. Yang lainnya dia tidak punya modal, tapi harus berbayar. Makanya hidup juga ini jangan dianggap gratis. Allah kasih kamari kita orang amalan, Allah kasih kamari kita orang hidup, Allah kasih kamari kita orang kekuatan. Allah inginkan apa?
bayar kamari itu semuanya dengan ibadah. Kalau kamu tidak mau ibadah, maka Allah bilang apa? Saya mau hukum ngoni. Caranya bagaimana? Saya akan lenakan kalian, atau kalian akan saya buat terlena dengan sesuatu yang kamu punya sekarang. Makanya Allah bilang, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Di saat ada orang yang mulai setel cuek dengan Tuhan, Allah undang satu hari berapa kali? Berapa kali? 5 kali. Tandanya dengan apa? Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ayo Anda salat. Itu salah satu bentuk surat undangan yang Allah titipkan sama Tuhan. Tetapi orang yang mau datang sama Allah dengan ungkapan hayya 'alas shalah, yang terpanggil itu adalah orang yang senantiasa menggunakan hatinya tatkala mau mendengarkan panggilan. Kalau hanya mendengar lewat telinga, maka dia akan cuek. Apa ini sob? Kenapa orang di saat mendengar lagu-lagu bisa menangis? Karena dia mendengar bukan dengan telinga, tapi dengan rasa. Dia terlibat dengan lagu-lagu itu, sehingga dia menikmati bukan dari sisi pendengaran, tetapi dia menikmati lagu itu dari sisi hati dan perasaan. Kalau itu tingkatan hidupnya, maka dia akan nyaman dalam melakukan segala hal. Tapi kalau ini belum dia rasakan, maka hidupnya itu hanya sekedar sesuatu yang kelihatannya senang padahal dia susah. Sehingga itu yang Allah butuhkan sama orang ini adalah Allah kasih kamari ke orang nikmat yang banyak, maka syukuri dia dengan ibadah. Tatkala kita mau bersyukur, Allah bilang la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kalau ini tahu diri dengan saya, kata Allah, saya mau tambah nikmat itu. Bagaimana cara Allah menambah? Bukan fisik, tetapi sesuatu yang di luar dari fisik. Itu yang Allah mau tambah. Karena kebahagiaan itu bukan dilihat dari zahirnya, tetapi Allah memberikan titipan kebahagiaan dari sesuatu yang tidak nampak. Bilang kemarin kalau terlalu berat ini materi. Karena saya lihat program begini berarti materinya harus dalam. Tapi pas masuk kamari, oh anak-anak semua anak muda. Nah, saya mudah-mudahan saya bisa seimbangkan. Salawat beserta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah akan sampai pada kita yang tetap menjalankan sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti. Dalam sebuah pepatah Arab dikatakan ini, innallaha ma'al jamaah wa yuhibbul jamaah. Allah itu suka sekali dengan orang yang jaga kumpul-kumpul. Tapi perkumpulan itu harus ada makna. Perkumpulan harus mampu mendekatkan diri kepada pencipta, karena segala sesuatu harus disandarkan kepada pemilik, yakni pencipta. Tatkala kita memiliki sesuatu, maka yakini bahwa sesuatu itu tidak akan kekal kita orang punya. Sehingga itu kita sering ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu itu akan bersumber dari Allah dan akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang tertanam dalam diri, maka tidak akan ada orang yang istilahnya mutolahat. Tidak akan ada orang yang merasa dia paling hebat. Tidak akan ada orang yang merasa dialah yang paling berilmu tinggi. Kenapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini adalah milik Allah dan akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu dekat sekali dengan Allah, dicintai oleh Allah, dan tidak punya kesalahan sedikit pun, tidak pernah ada kesalahan dalam hidup. Bahkan dia, Rasul itu sudah dijamin masuk surga. Para sahabat juga seperti itu, seperti Umar bin Khattab, yang ditakuti bukan cuma manusia yang takut, tapi bahkan bangsa jin pun takut dengan Umar radhiyallahu taala. Setan pun takut kedengaran nama Umar.
maka setan itu akan lari terbirit-birit. Ini Umar. Kalau orang cuma takut yang setan, Umar tidak ditakuti oleh setan. Bahkan dunia jin pun akan takut dengan Umar. Tapi apa kehebatan mereka? Bukan diakibatkan karena orang bisa terbang, bukan, dan tidak. Kehebatan mereka itu terletak pada ibadah yang mereka lakukan. Itu kehebatan mereka. Ali radhiyallahu taala anhu, tatkala didapat akang panah pas di kaki, di bitis, kento. Apa dia bilang? Cabuk kamari ini panah di saat saya itu sambayang. Lihat ini. Cabuk kamari itu panah di saat saya itu sementara dalam keadaan sholat. Maka sering saya ingatkan di mana-mana, puncak ilmu itu sholat. Kalau ada orang yang berbicara ilmu sampai mengatakan dia mengenal Tuhan, wajahem tabiyah itjahunalid himbulau itu. Saya ini pemateri tasawuf di provinsi. Saya sampaikan, semakin kita berguru dengan sesuatu, maka jangan pernah melupakan bahwa sumber dari ilmu itu adalah Allah. Kalau sumbernya adalah Allah, maka jangan pernah melupakan panggilan Allah dalam bentuk hayya 'alas shalah. Kalau Anda sudah datang dengan panggilan Allah, Allah bilang apa? Hayya 'alal falah. Saya berikan sesuatu yang tidak pernah engkau rasakan, yang engkau tidak pernah dapatkan di dalam yang lainnya, kecuali engkau datang padaku bersujud pada saya. Dan itulah titipan kebahagiaan yang serba hakiki, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma tsabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa khaddim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma inna na'udzubika minal munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Allahumma alhimna rushdi wa a'idna min syarri nafsi. Allahumma innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ba'idu min kulli ma'siyati ilaina ya Allah. Allahumma ba'idu min kulli ma'siyati ilaina ya Allah. Allahumma ba'idu min kulli ma'siyati ilaina ya Allah. لنرجمنكم وليمسنكم